Bapak Ibu, Oma Opa, selamat pagi dan selamat tahun baru tahun 2026. Untuk kita semua, Bapak Ibu, Opa Oma yang ada di ruangan ini yang beribadah secara on-site di tempat ini, dan juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah yang nanti pada hari Jumat mengikuti ibadah atau persekutuan secara online. Nah, supaya lebih semangat, marilah kita saling mengucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman kita, baik di kiri, kanan, depan, belakang. Ya, sebagai tanda sukacita kita. Ya, selamat tahun baru sekali lagi. Kita bersyukur bisa berkumpul pada hari ini mengikuti persekutuan usia indah di awal tahun dengan semangat. Tetap berdiri, tapi kalau ada yang mau duduk silahkan, kalau kuat ya tetap berdiri. Karena sudah menyatakan semangatlah usia indah. Jadi Bapak Ibu, puji syukur kehadirat Tuhan Allah karena sungguh besar kasih Tuhan yang telah menyertai dan memimpin kehidupan kita di sepanjang tahun 2025. Berbagai kenangan, pergumulan dan pengalaman terukir sudah. Ada yang sakit tapi ada sembuh, juga ada senang, ada sedih, ada suka, ada duka, ada keberhasilan atau kegagalan. Namun kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu nyata dan hadir di dalam setiap kita. Tuhan Allah telah mengantar kita memasuki tahun baru 2026 ini dengan sehat dan selamat. Sepatutnya lah kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena itu adalah anugerah Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyi dari
NKB 47B bait pertama, 2 dan 3, telah datang tahun baru. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena berkat dan penyertaan Tuhan memimpin kami sehingga kami boleh tiba di rumah Tuhan untuk kami dapat bersekutu bersama-sama di awal tahun 2026 ini. Kami datang kepadamu Tuhan karena ada berkat kekuatan kesehatan yang menyertai kami dan Tuhanlah yang memimpin kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2025. Kami telah melewati tahun 2025 dengan sepenuhnya adalah penyertaan Tuhan. Tuhan yang menjaga kami dan Engkau ya Allah, Allah yang sama yang tetap akan menyertai kami dan memimpin kami menjalani kehidupan kami di tahun 2026. Karena kami Tuhan tidak tahu apa yang kami akan hadapi ke depan, tetapi kami percaya Tuhanlah yang menyertai dan menolong kami, sehingga kami juga senantiasa dengan penuh iman percaya berserah kepada pertolongan dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Santoni. Kiranya Tuhan memimpin Bapak Pendeta, memimpin dan memberikan hikmat-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu yang disampaikan menjadi firman yang hidup bagi kami semua Tuhan, jadi pelita bagi kaki kami
dan menjadi terang bagi jalan kami. Ya Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa setiap waktu hanya untuk memuji nama Tuhan. Penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara bergantian dari Mazmur 57 ayat pertama sampai ke-12. Nanti saya membaca yang ayat ganjil, Bapak Ibu, Oma Opa membaca yang ayat genap. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari dari Saul ke dalam gua. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang akan menyelesaikannya bagiku. Aku berbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Mereka memasang jaring terhadap langkahku, mereka menundukkan jiwaku, mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh di dalamnya. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Bacaan Mazmur 57 ayat 1 dan 12 tadi menyampaikan kepada kita tentang bagaimana Daud yang berlindung di bawah naungan sayap Tuhan dari kejaran Raja Saul yang ingin membunuhnya. Dalam keadaan terjepit, Daud berseru kepada Allah. Dia tidak larut dalam kesedihan dan ketakutan, melainkan berusaha tetap mempercayakan hidupnya di dalam tangan Allah, memohon pertolongan Tuhan, dan Daud tetap bersukacita menantikan pertolongan Tuhan. Demikian juga kita, hidup kita sepenuhnya menyerahkan ke dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang terus menjaga kita. Terpujilah Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh vokal grup Anugerah. Namun kita sambut terlebih dahulu dengan bernyanyi dari Kidung Keesaan 589 bait pertama dan kedua, Ku beroleh berkat.
Saya beritahu saya ini suka baru ya, vokal juga sejak kita natal di rumah ibu kesaksian hari ini baik. Siang saya mau mengingatkan kembali dulu ke zaman tahun 90-an bahwa lagu Semua Baik ini diciptakan oleh dua orang sahabat yang sangat persahabatan mereka itu berminat musik dalam satu gereja namanya Budi Haryanto dan Tommy Widodo. Budi Haryanto ini mungkin kita semua sebagai keluarga tahu, saya singkat. Budi Haryanto ini sebelum bermain gitar supaya juga menciptakan lagu, sedangkan ini terus adalah salah seorang anggota dari One Way ya pada waktu itu. Jadi Budi sambil main gitar dia menciptakan lagu Semua Baik ini, tapi hanya bagian refrainnya saja. Lalu setelah dia mencipta itu, dia pergi ke rumahnya sahabatnya Tommy dan dia meminta untuk melengkapi lagu tersebut. Juga melengkapinya dengan baiknya oleh Tommy, baiknya oleh setelah dewasa mereka bisa Tommy pergi ke kota, mungkin juga ke Jakarta ya, sedangkan dia dari Solo, dari Solo ya. Nah, dalam perjalanannya Budi menikah, punya anak satu. Tuhan memberkati anak satu dengan kondisi yang lemah tunarungu. Lalu dalam perjalanannya juga itu terkena penyakit jantung hingga komplikasi, sehingga dia harus berobat ke daerah Temanggung. Istrinya harus bekerja tetap di Solo. Nah, setelah dalam perjalanan sakit ini, Budi meninggal pada waktu usia anaknya 4 tahun. Sebelum Budi meninggal, dia meninggalkan, kalau kita sekarang warisan mungkin kata lah ya, rumah, mobil mewah, berlian, emas dan sebagainya, tapi Budi meninggalkan kepada istri. Dia bilang, sepeninggal saya, kamu harus tetap setia melayani Tuhan bersama. Itu yang disampaikan. Itu kepada istri. Itu yang diwariskan oleh Budi kepada istri. Lalu setelah berjalan sampai tahun 1990 sampai tahun 2006, tahun 2006 boominglah lagu ini. Boomingnya jadi sampai mendapatkan royalti gitu ya, yang menjadi kehidupan Yani dan Nika. Jadi di dalam dia menciptakan lagu itu, apapun dia bilang sama istrinya, apapun dalam Tuhan, apapun
pun cara Tuhan itu kita tidak bisa. Namun rencana Tuhan selalu indah, selalu yang baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Pencipta lagu ini menginspirasi kita juga apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi di tahun 2026 yang saya adalah yang terbaik dari masing-masing. Al-Quran semua baik dan
semua baik dan sungguh teramat baik yang Allah telah lakukan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanan pujian. Teruslah memuji Tuhan, teruslah memuliakan nama Tuhan untuk beberapa anugerah. Kita akan menyiapkan diri kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta yang kita sayang, Bapak Antoni. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan diri kita dengan firman Tuhan, dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 454, bait pertama sampai ketiga, Indahnya Saat Yang Teduh. Tuhan Bapa Surgawi, saat yang indah ketika kami boleh bersekutu di dalam Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami juga boleh berdoa, dan kami juga ingin bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami boleh baca dan kami dengar boleh mengingatkan kami akan tugas panggilan kami
yang Tuhan percayakan di dunia ini. Berfirmanlah Tuhan kepada kita, kepada kami, karena kami sedia mendengarkan firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya dahulu kita semua yang termasuk di antara mereka, ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerahnya kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bisa sampai pada usia sekarang ini, tentu kita bisa menoleh sebentar ke belakang. Mungkin kita berkata, nggak kerasa ya, waktu begitu cepat berlalu. Tahu-tahu sudah lewat tahun 2005, sudah mulai tahun 2026. Sudah mau pertengahan bulan. Mungkin kita ingat ketika kita menoleh ke belakang, nggak kerasa waktu begitu cepat. Kita ingat masa kecil kita. Kita ingat masa kita bekerja, kita membesarkan anak-anak, ada sukacita dan juga ada air mata. Hari ini kita ada di sini, diberi nafas, masih diberi iman, masih diberikan kesempatan ibadah. Bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Jadi tema kita hari ini, semua karena anugerahnya. Apa yang kita bisa pelajari dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini? Yang pertama, hidup kita saat ini adalah bukti anugerah Allah. Jadi hidup kita saat ini adalah bukti anugerah Allah. Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Efesus untuk melihat ke belakang. Supaya mereka dapat mengerti makna hidup hari ini. Lihat ke belakang untuk mengerti makna hidup hari ini. Dikatakan dalam bacaan kita, keadaan kita dahulu mati secara rohani, ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi yang dimaksud Paulus di sini bukan mati secara jasmani, tapi mati secara rohani. Seperti apa mati rohani di sini? Hidupnya itu tanpa arah pimpinan Tuhan. Atau hidupnya tanpa arah ilahi. Hidupnya mau-maunya sendiri. Enaknya sendiri, kemauannya sendiri, keinginannya sendiri. Bukan keinginan Tuhan. Hidupnya jauh dari Tuhan.
mengandalkan kekuatan sendiri. Dan dikatakan di sini terikat oleh dosa dan kelemahan manusia. Hawa nafsu dikatakan. Kesombongan, iri hati, kemalasan, bahkan juga hidup yang seringkali menjatuhkan orang lain. Jadi hidup tanpa arah ilahi, tanpa jauh dari Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri, terikat pada dosa dan kelemahan manusia. Apa yang bisa kita renungkan hari ini? Ada masa dalam hidup kita ketika kita benar-benar berjalan tanpa menyadari kehendak Tuhan. Ada keputusan yang mungkin kita sesali dalam hidup ini. Ada luka, ada kegagalan, kita jauh dari Tuhan. Tapi Paulus tidak berhenti di situ. Ayat keempat dan 5 ada titik balik yang penuh harapan. Dikatakan di situ ayat 4, tetapi Allah. Jadi kita manusia yang hidup dalam dosa, tanpa arahan, hidup mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi Paulus berkata, tetapi Allah, di kan ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dan seterusnya. Jadi ada harapan, tetapi Allah. Ini adalah kata pengharapan. Bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan Allah, bukan kebaikan kita, bukan karena kesalahan kita, tapi karena Allah yang kaya akan rahmat. Karena Allah tidak menunggu kita sempurna, Allah tidak menunggu kita kuat. Allah datang saat kita lemah, saat kita tidak berdaya, saat kita penuh dengan dosa. Dikatakan di situ, dihidupkan oleh anugerah Allah. Ya. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar, dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Dihidupkan oleh anugerah Allah, bukan oleh jasa manusia. Jadi Paulus berkata, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Oleh kasih karunia-Nya, kamu diselamatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di masa usia kita yang sudah lanjut ini, kita masih hidup hari ini. Kita masih bisa bernafas hari ini. Kita masih bisa beribadah hari ini. Kita masih bisa bersaksi kepada anak cucu kita. Bukan karena kita hebat, tapi karena anugerah Tuhan. Usia yang lanjut bukan tanda Allah sudah selesai dengan kita. Justru hidup panjang adalah bukti Allah masih bekerja melalui kita. Hidup ini seperti lampu tua di rumah. Apa lampu tua? Bukan petromak ya. Pasti ingat petromak ya. Saya masih ngidupin petromak ya. Pakai kayak anduknya itu ya. Spiritus ya. Kalau salah pencet apinya gede. Kalau mau main badminton dulu pakai petromak ya. Pasti ingat ya Bapak-bapak. Hidup seperti lampu tua di rumah mungkin sudah kusam. Sudah nggak ada pakai lampu gitu ya. Cahayanya sudah tidak seterang dulu. Tapi selama masih tersambung dengan listrik, lampu itu tetap memberi terang. Yang penting tersambung sama listrik. Saya tanggal 29 kemarin makan siang. Pak Toba juga ikut makan siang gitu ya. Pak Arifin juga ikut. Makan siangnya diundang yang ulang tahun umur 100. Wah. Itu nikmat sekali makannya. Ini makan supaya panjang umur ya. Kuenya tuh saya nggak pernah makan kue ulang tahun. Kali ini saya makan kue ulang tahun. Karena umur 100. Jarang-jarang makan kue umur 100 ya. Jarang kan. Masih sehat orangnya kan. Terus dia bilang ini, umur panjang ini kan dikatakan Mazmur 90 itu penderitaan dan surga. Oh enggak, baik. Ada lagi ayat yang lain, itu ketika konteksnya berbeda. Kalau kita baca Mazmur pasal 91, ayat 16, saya bacakan. Saya bacakan buat Oma itu kemarin.
Mungkin dari ayat 14. Oleh sebab hatinya terpaut padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkan dan meninggikannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Umur 100 masih bahagia. Umur 100 masih bisa ngapa-ngapain. Masih bisa belanja. Apa pesan sama tukang sayur, ya. Umur 100 ya. Kita umur 80 sudah baca WA aja udah gemeteran ya. Umur 100. Jadi hidup kita hari ini adalah bukti nyata anugerah Allah. Bukan kebetulan, bukan sisa waktu. Nggak ada sisa waktu. Nggak ada sisa hidup. Semua hidup kita adalah anugerah Allah. Tuhan nggak ngasih sisa hidup buat kita. Jangan bilang, ini sisa hidup saya tinggal nunggu. Jangan bilang begitu. Ya, nggak boleh bilang begitu. Kita tidak menghargai anugerah Allah. Hidup kita sama dengan yang muda, yang tua. Sama, itu adalah anugerah Allah. Bukan kebetulan. Kalau kita masih hidup, bukan kebetulan, bukan sisa waktu, tapi kesempatan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita menjalani kehidupan. Tuhan mengenyangkan kita dengan panjang umur dan keselamatan. Setiap pagi kita bangun, setiap nafas yang kita hirup, setiap langkah yang masih bisa kita jalani, semua adalah anugerah Allah. Pertanyaannya adalah, dari mana anugerah Allah itu? Ayat 8 dan 9. Keselamatan dan hidup kita bukan hasil usaha sendiri. Kalau kita masih bisa hidup, kita punya segala-galanya, kita punya apa-apa, itu bukan usaha kita sendiri, tapi anugerah Tuhan. Ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman dan bukan hasil usahamu. Jadi di masa tua kita bisa saja berkata, saya sudah banyak berbuat. Buat ini, buat itu. Saya sudah lama melayani keluarga, melayani Tuhan dan sebagainya. Saya sudah setia ke gereja. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, tidak ada seorang pun yang bisa bermegah di hadapan Tuhan kalau saya punya segala-galanya. Tidak ada satupun yang boleh bermegah dengan apa yang kita punya. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat. Karena semua adalah anugerah Tuhan. Semua yang kita miliki, iman kita, keselamatan kita, umur panjang, keluarga kita, harta benda kita adalah pemberian Tuhan, bukan hasil kehebatan kita. Apa pesannya? Kalau hari ini kita merasa lemah, sudah tua lemah, sudah lemot, udah lupa, baru naruh nih, udah lupa. Saya juga sudah mulai itu ya, baru ditaruh, sudah lupa kita gitu ya. Atau tidak sekuat dulu, nggak kuat lagi, seperti jalan mungkin harus pelan. Ya, ya. Ya itu yang merasa muda terus ya. Tapi yang lain lihat, dalam ya. Tuhan tidak mengasihi kita karena kemampuan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan nggak memandang kita lemah, kita pelupa, kita nggak kuat. Semua adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau semua milik kita anugerah Tuhan, hidup kita adalah anugerah Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Efesus 2 ayat 10 mengatakan, anugerah Tuhan tidak boleh disia-siakan. Ayat 10. Saya ulangi lagi ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ini adalah anugerah Tuhan yang kita miliki, hidup yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, semua yang kita miliki hari ini, sekalipun mungkin lemah dan segala macam, tidak boleh disia-siakan. Jadi Paulus menutup bagian ini dengan tujuan yang sangat jelas. Dan ini adalah tujuan hidup manusia di dunia ini.
Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini juga ayat hafalan nanti ya. Jadi ayat ini menegaskan anugerah bukan hanya untuk diterima. Jadi anugerah bukan hanya untuk diterima, tetapi untuk dihidupi, didemonstrasikan. Kalau kita tidak hidupi, kita tidak demonstrasikan, kita menjadi orang-orang yang egois. Kita ini buatan Allah yang berharga. Kita ini, Paulus berkata, karena kita buatan Allah. Artinya hidup kita bukan kebetulan. Nggak salah kita dilahirkan di dunia. Jangan pernah ada yang menyesal kita dilahirkan di dunia ini. Hidup kita bukan kebetulan, usia kita bukan kesalahan. Ada yang bilang, kenapa panjang umur? Karena budak. Udah tahu tuh ya. Tuhan sudah panggil-panggil, ayo pulang. Nggak dengar. Itu orang-orang itu jok ya. Bercandaan orang. Kenapa dia umur panjang? Hadis dia budak. Tuhan panggil-panggil, mereka sudah panggil-panggil. Nggak dengar. Jadi panjang umurnya. Jadi hidup kita bukan kebetulan, usia kita bukan kesalahan. Tuhan mau catat 60, kok dia 80 gitu ya. Enggak ada kesalahan. Keadaan kita sekarang bukan tanpa makna. Kita hidup ada maknanya. Itu sebabnya bagi kita yang sudah lanjut usia, walau tubuh melemah, nilai hidup tidak pernah berkurang. Di mata Tuhan, kita tetap ciptaan Tuhan yang berharga. Gambar Allah. Maka setiap hari yang harus ditampilkan adalah gambar Allah. Jangan gambar manusia. Jangan gambar binatang. Ya. Lalu diciptakan kembali untuk tujuan mulia. Paulus mengatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini bukan bicara tentang kelahiran jasmani, tapi kehidupan baru dalam Kristus. Kita dilahirkan kembali oleh Kristus melalui kematian Kristus, melalui penderitaan, melalui Yesus yang turun ke dalam kerajaan maut, dan dia bangkit kembali supaya hidup kita menjadi baru, diciptakan ulang oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitan. Usia lanjut, usia tua bukan alasan berkata, saya sudah tidak berguna. Justru di dalam Kristus, Tuhan memperbarui hati kita. Tuhan memperdalam iman kita. Tuhan mematangkan hikmat kita. Jadi, kalau Tuhan sudah buat kita sedemikian rupa, kita berharga luar biasa. Yesus sudah menciptakan kita ulang lewat kematiannya, lewat penderitaannya. Apa yang harus kita lakukan? Dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik, ayat itu mengatakan. Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik di usia senja. Tidak harus besar. Tidak harus berat-berat. Mendoakan keluarga. Atau juga dan gereja setiap hari. Menjadi pendengar yang penuh kasih. Bukan banyak bicara yang tanpa makna. Alias cerewet. Ya. Jadi menjadi pendengar yang penuh kasih. Memberi nasihat berdasarkan pengalaman iman. Menjadi teladan dalam kesabaran dan pengharapan. Jadi teladan kesabaran. Makin tua makin sabar ya. Hebat ya. Oma saya, opa saya, mama saya, papa saya. Semakin tua semakin sabar. Sudah jawab sendiri ya. Bukan saya jawab ya. Udah tahu jawabannya, sudah jawab sendiri sih ya. Ya jadi sadar sendiri dah ya. Gak usah dikotakin lagi gitu ya. Ya. Jadi makin tua makin menguatkan sesama yang lemah ya. Seringkali doa orang tua dan doa orang lanjut usia menjadi
tiang penopang keluarga dan penopang gereja. Ini yang jarang kita lakukan. Kita harus melakukan pekerjaan baik menjadi tiang keluarga dan tiang gereja. Dan di ayat lanjut mengatakan Tuhan sudah menyediakan jalannya yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dikatakan ayat berikutnya. Jadi artinya hari-hari yang sudah kita lalui itu dalam rencana Tuhan. Tidak ada satupun hari yang sia-sia. Bahkan di lanjut usia, Tuhan masih menyediakan peran selama kita masih hidup. Tuhan masih mempercayakan tugas kasih kepada kita. Jadi kalau kita masih hidup, ada tugas yang harus kita kerjakan. Kalau sudah nggak ada tugas, pulang. Ya, jadi kalau sudah pulang, itu selesai tugasnya. Kalau kita masih hidup, masih ada tugas. Pikirkan tugas. Pekerjaan baik. Hidup orang percaya seperti pohon tua yang lanjut usia, ya. Akarnya kuat, ke dalam kuat akarnya. Batangnya kokoh, buahnya manis, menjadi berkat, walau tidak lagi tumbuh tinggi. Orang tua makin memendek, karena tulang belakangnya memendek. Kehadirannya memberi kehidupan bagi sekitarnya. Pohon tua masih jadi berkat. Anugerah Tuhan tidak boleh disia-siakan. Bukan dengan bekerja keras, tapi dengan hidup setia, bersyukur, dan berbuah. Kita nggak bisa kerja keras, tapi kita diajak setia, bersyukur, dan berbuah. Tuhan, selama Engkau masih memberikan nafas, aku mau hidup sebagai alat kasih-Mu. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Anugerah Tuhan bukan akhir perjalanan hidup kita, tapi awal dari hidup yang bermakna. Jadi Bapak Ibu sekalian, pekerjaan baik tidak selalu berarti kerja keras, tapi bisa berupa doa yang setia, kata-kata yang mengingatkan, kata-kata yang menguatkan, teladan iman bagi anak cucu, kehadiran membawa damai, kesabaran, dan pengampunan. Mungkin tangan sudah lemah, tapi doa masih kuat. Mungkin langkah sudah lambat, tapi kesaksian hidup masih berbicara dengan keras. Anugerah Tuhan mengundang kita hidup dalam syukur, tidak mengeluh berlebihan, tidak menyimpan kepahitan, tetap berharap kepada Tuhan. Ingat pesan tahun 2026. Usia indah bukan masa tidak berguna, tapi masa hidup menjadi berkat dengan cara yang berbeda. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami diteguhkan oleh firman Tuhan. Hidup kami hanyalah anugerah Tuhan. Diselamatkan karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami dipanggil untuk mengisi sisa hidup ini sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan. Kami akan jalani hidup kami dengan hati yang bersyukur, dengan iman yang sederhana, dengan hidup yang memuliakan Tuhan, dengan pekerjaan baik, hidup yang selalu bersyukur, tidak mengeluh, tidak menyimpan kepahitan, tetap berharap kepada Tuhan. Kami ingin hidup menjadi berkat, bukan karena hidup kami bukan masa tidak berguna. Hidup kami bukan kebetulan, bukan kesalahan, tapi adalah anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Untuk Ibu Esteria Arwan yang dirawat di Rumah Sakit Siloam Kelapa II karena DBD. Untuk Ibu Adina pasca kedukaan atas berpulangnya Mama terkasih di rumah Bapa di surga. Tuhan boleh menolong mereka dengan kesehatan dan juga penghiburan dari Tuhan. Saya berdoa buat Pak Lukas yang menderita Parkinson,
dan struktur infak juga boleh menolong agar ia boleh juga mengalami kesembuhan yang dari Tuhan, kesabaran dalam proses pengobatan yang dijalankan. Kami berdoa juga buat kesehatan para pengurus dan seluruh jemaat Usinda bersama dengan keluarga. Biar Tuhan di masa kami lanjut usia, kehidupan yang sudah Tuhan percayakan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami boleh bahu-membahu melayani Tuhan sebagai pengurus Usinda, kami boleh bahu-membahu menguatkan sesama kami, dan juga membangun kehidupan keluarga, menjadi tiang keluarga, tiang gereja dalam tugas dan pelayanan dan doa-doa kami. Memberkati juga program kerja Usinda yang telah direncanakan, biar dapat berjalan dengan baik, dan program itu dapat mempertemukan jemaat Usinda dengan Tuhan di masa mereka terus berjuang dalam iman percaya. Berdoa buat proses pembangunan gedung gereja, kami percaya kau akan memberikan apa yang dibutuhkan, sehingga tepat pada waktunya gereja boleh dipakai untuk seluruh aktivitas gereja Tuhan. Kami ingat bagi Ibu Lian Chandra, kau memberkati kesehatannya, biar boleh terus semakin hari semakin pulih kesehatannya. Kami ingat saudara-saudara kami yang berulang tahun, bagi Ibu Sri Muniarti tanggal 21 Desember, Ibu Linda dan Ibu Lisda Yohana tanggal 22 Desember, Ibu Susulawati tanggal 24 Desember, Ibu Yanti Karnoto tanggal 22 Desember, Bapak Eki Wijaya dan Ibu Eva Karina tanggal 26, Ibu Sona Filipus tanggal 27, Bapak Nelson Sianturi tanggal 28. Kau memberkati mereka di usia bertambah, biar dalam bertambahnya usia mereka mulai menyadari bahwa hidup adalah anugerah Tuhan, kesempatan untuk melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah dunia, dapat diisi dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Inilah Tuhan doa kami. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hidup kita, semua hidup kita adalah anugerah Allah. Jadi semua milik kita, keluarga kita, keselamatan kita, kesehatan kita adalah pemberian dari Tuhan. Sehingga Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Terima kasih Pak Santoni untuk firman yang disampaikan, firman Tuhan. Biarlah menjadi pegangan hidup kita, dan Tuhan yang memberkati setiap pelayanan dan pekerjaan Pak Santoni, juga keluarga Pak Santoni. Dan tiba juga saatnya untuk kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan kita menyiapkan persembahan, dan kita mengutip ayat pengantar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7, Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang beri syukur.
bersyukur ya Tuhan untuk berkat yang terus hadir di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami hari lepas hari. Kami datang membawa persembahan kepadamu ya Tuhan, berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Engkaulah yang menguduskan persembahan ini, sehingga dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan di mana saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Karena itu, baiklah setiap kita berjaga-jaga dan berdoa. Mari menjalani kehidupan kita meskipun tantangan dan pergumulan silih berganti. Menerpa tetaplah bersandar dan setia kepada Tuhan Yesus agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, sebab kita tahu kehendak dan rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadilah teladan dunia, membawa damai, sukacita di sekitar kita, dan menjadikan Tuhan pemimpin hidup kita. Saya sambut jemaat untuk kita berdiri, dan kita akan menyanyi dari Kidung 741, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadilah teladan dunia. Firman Tuhan jadi patutnya yang membentuk
wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan dalam setiap detik perjuangan hidupmu di tahun 2026 kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk. Selamat siang, Opa, Oma, Bapak, Ibu sekalian. Selamat tahun baru. Mari kita song-song tahun 2026 dengan semangat baru dan hidup baru. Seperti yang difirmankan di khotbah oleh Pendeta Santoni, kita hidup panjang umur seperti saat ini, masih sehat, bisa sampai di sini ikut persekutuan karena anugerah Tuhan, dan kita punya tugas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik selama kita masih tetap bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Makanya Bapak Ibu semua, mari kita semangat, dengan semangat menyongsong tahun 2026, tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Kita bersyukur firman Pak Santoni yang membekali kita menjadi kehidupan kita. Terima kasih Pak San. Jadi atas nama pengurus Usinda, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Bapak Pendeta Emeritus Santoni, selaku pembawa firman kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Santoni, dan terima kasih juga kepada pemimpin pujian Bapak Penatua Toba Sitorus, singer Bapak Rudianto, Bapak Julius Pranajaya, pemusik Bapak Kuncoro, penerima tamu Bapak Hengki, Bapak Arifin, multimedia Saudara Kelvin dan Saudara Efrat. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Tema persekutuan kita di minggu depan tanggal 14 Januari adalah disiplin rohani yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 9. Pembicaranya Saudara Gerard Misale. Pemimpin pujiannya saya sendiri, singernya Ibu Esther Simamora dan Ibu Rismaya Simbolan. Pemusiknya Ibu Novi, penerima tamu Ibu Tio Melan dan Ibu Tio Meing. Pembawa warta adalah Ibu Susan Filipus. Apakah ada tamu yang hadir pertama kali di dalam persekutuan kita hari ini? Mohon untuk berdiri dan memperkenalkan diri, Ibu. Ibu silakan, tadi ada Ibu satu yang baru pertama kali hadir. Ya, silakan Bu memperkenalkan diri supaya kita semua bisa kenal dengan Ibu. Ya, Ibu silakan. Ya. Terima kasih, Ibu satu lagi. Memperkenalkan diri, ya Bu, namanya, tempat tinggalnya, dan umurnya juga boleh. Siang semuanya. Shalom. Shalom. Saya bernama Ibu Yeni. Ya. Oh ya, Tinggal Bu Yeni. saya di Kaspia 2 di belakang Ion Mall. Oh Ya, Di saya BSD. kesini karena cucu saya hari ini baru sekolah. Jadi daripada di rumah, saya ikut kebaktian Usinda. Ya, dapat berkat dari Tuhan Ya. dan memperkuat iman saya. Ya. Terima kasih. Oh ya, umur saya 64 tahun ini. Ya. Masih muda ya dibandingin Iya, ibu-ibu di sini. Tapi Ya. kita 60 Bu, udah bisa Ya. pas. Terima kasih semuanya. Ya, tunggu dulu Bu. Sebentar, nanti kita nyanyiin tunggu dulu. Terima kasih.
saya diberikan kesempatan untuk bergabung bersama-sama di UCG di tempat ini. Nama saya adalah Rahel Silvani. Saya berasal dari Bengkulu. Dan saya di sini tinggal di tempat anak saya di Gading Serpong. Oh ya, Ibu berkunjung atau tetap tinggal di sini rencananya, Bu? Kayaknya lebih lama di sini. Oh iya. Ya silakan datang kembali untuk ibu-ibu yang baru Rabu depan supaya ikut persekutuan kita sambut dengan baik. Usia saya 70 tahun. Yuk kita nyanyikan. Rabu depan untuk kembali mengikuti persekutuan kita. Selanjutnya pengumuman dari komisi. Setelah selesai persekutuan ada MMA dan ada latihan paduan suara. Sekali lagi ibu-ibu ada MMA dan ada paduan suara karena kita udah lama libur nih. Takutnya lupa langsung pulang. Tanggal 9 Februari, hari Jumat, tidak ada latihan angklung. Tidak ada latihan angklung. Dan sekali lagi, untuk ibu-ibu atau opa-opa oma semuanya, bila ada yang mau memberi kesaksian atas kebaikan dan berkat Tuhan, bisa mendaftar pada Ibu Nuriani. Bisa untuk minggu depan, bisa untuk maju untuk kesaksian. Kenapa? Oh, yang tugas tadi sudah bacain? Udah? Udah, Ibu. Jadi siapa yang memberi kesaksian bisa daftar pada Ibu Nuriani dan kesaksiannya untuk minggu depan ya. Sebab kita kan tahun baru, jadi sepanjang mungkin dalam kehidupan kita 2025, kita merasa itu adalah suatu berkat Tuhan kita sampai seperti ini. Kita ditunggu kesaksiannya Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu minggu depan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.